Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marlin Cegobai, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A4, semester 1, tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kalimat efektif, pengertian dari kalimat tidak efektif, serta syarat-syarat dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dinyatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan lainnya. Yang kedua, keparalelan, yaitu kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan lainnya. Contoh yang pertama, seorang mahasiswa keperawatan harus belajar dan berlatih memasang infus. Yang kedua, seorang mahasiswa keperawatan harus mempelajari dan berlatih memasang infus. Yang ketiga yaitu kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Contoh pertama, kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil tindakan tercepat untuk pasien tersebut. Yang kalimat efektif. Untuk menghemat waktu, saya akan mengambil tindakan tercepat untuk pasien tersebut. Yang keempat, kehematan, yaitu gunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau merubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Seperti jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulangi. Contoh pertama, kalimat tidak efektif. Karena dia rajin, dia menjadi juara 1 di kelas A4 Fakultas Keperawatan UNPI Manado. 2. Kalimat efektif. Karena rajin, dia menjadi juara 1 di kelas Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Yang kelima, ketepatan, yaitu informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan saran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat. Kata berpasangan harus sesuai.
Contoh, kalimat tidak efektif. Randi lupa nama dengan perawat itu. Kalimat efektif, Randi melupakan dengan nama perawat itu. Yang keenam, kecermatan, yaitu kalimat efektif harus cermat. Contoh, mahasiswa di Fakultas Keperawatan UNPI itu menerima hadiah dari hasil Olimpiade. Kalimat tersebut terkesan ambigu atau keraguan karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal. Apakah mahasiswa atau perguruan tinggi? Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut sesuai dengan makna yang dituju. Pertama, mahasiswa yang terkenal itu bernama Tiara. Dia menerima hadiah. Yang kedua, mahasiswa dari kampus UNPI Fakultas Keperawatan itu bernama Tiara. Dia menerima hadiah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.